Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang biaya standar dan prestasi kerja. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membiayai aktivitas tertentu, dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor lainnya dipenuhi. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, hal ini akan merangsang pelaksanaan dalam melakukan tugasnya dengan efektif. Manfaat dari biaya standar itu sendiri adalah memberikan pedoman pada manajemen beberapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Kita akan memasuki proses penyusunan angka dasar. Yang pertama adalah angka dasar produksi. Dalam perencanaan angka dasar produksi, tidak lepas dari rata-rata realisasi 5 tahun terakhir, serta potensi kebun yang akan ditargetkan, sehingga dapat diketahui kemampuan bagian tanaman dalam memasok jumlah bahan baku yang telah dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah angka dasar SDM. Dalam penyusunan angka dasar gaji dan tunjangan karyawan, selalu mengacu data-data realisasi 5 tahun terakhir dan realisasi per 1 Juli tahun penyusunan RKAP, di mana berguna untuk memprediksi jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku. Yang terakhir adalah investasi. Investasi baru merupakan aktivitas yang bersifat permanen, di mana aktivitas tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Kita akan memasuki norma-norma di perkebunan kelapa sawit. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh kegiatan. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, pemeliharaan tanaman. Normanya adalah semprot gulma, tunas, dan sensus. Yang kedua, kegiatan pemupukan. Normanya adalah pemupukan jangkos, pemupukan urea, pemupukan NPK 16-16-16, dan pemupukan MOP. Kemudian untuk panen dan pengumpul, normanya adalah tenaga kerja, kereta sorong, egrek, fiber, gancu, dan kampak. Kemudian untuk pengangkutan ke pabrik, normanya adalah tenaga kerja sopir, tenaga kerja kernet, solar atau bahan bakar, dan tojo. Kemudian yang kedua, yaitu prestasi kerja. Apa sih prestasi kerja? Seringkali kita menyebut prestasi kerja sebagai output atau pendapatan karyawan. Banyak ahli yang berpendapat mengenai prestasi kerja ini. Di antaranya adalah Anwar Prabu Mangkunegara yang berpendapat prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, menurut Munir, prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan. Adapun prestasi kerja ini dibuat dengan tujuan sebagai standar penilaian daripada karyawan. Dalam sebuah organisasi, penulisan prestasi kerja karyawan merupakan hal yang penting, di mana prestasi kerja digunakan sebagai penilaian alat ukur untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas karyawan. Penilaian ini juga sebagai dasar bagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, dan yang lain-lainnya. Berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh pekerjaan
beserta dengan prestasi kerjanya. Data ini saya ambil berdasarkan pengalaman saya menjalani PKL magang di PT Sopindo Estate Bangun Bandar. Yang pertama adalah kegiatan kastrasi. Adapun prestasi kerja dari kegiatan kastrasi ini adalah 3 hektar per HB, di mana prestasi kerja yang dikeluarkan tidak begitu banyak. Sebab kegiatan kastrasi ini cukup rumit, di mana kita mengambil bunga jantan maupun bunga betina dengan menggunakan alat yang sering disebut dengan capit udang. Baiklah, inilah contoh kegiatan kastrasi. Alat yang digunakan adalah dodos dan capit udang. Yang kedua adalah kegiatan panen. Prestasi kerja di kegiatan panen seringkali disebut dengan basis ataupun borong. Basis atau borong di kegiatan panen berbeda-beda, tergantung dengan umur tanaman yang dipanen oleh karyawan. Di mana jika umur tanaman tinggi, maka basis yang diberikan rendah. Begitu juga dengan sebaliknya. Itu juga berlaku untuk premi, mengikuti umur tanaman. Ini adalah contoh dari basis borong beserta dengan preminya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan pendapatan para pemanen. Contoh premi. Jika pemanen mendapatkan 120 janjang, sedangkan basis borongnya adalah 80 janjang di blok 9 dengan tahun tanam 2009. Maka premi yang didapatkan adalah 40 janjang. Nah, 40 janjang itu akan dikalikan dengan harga basis 1 yaitu Rp335. Jadi, premi untuk pemanen tersebut selama 1 hari adalah Rp13.400. Kalau mau harga premi dikalikan dengan basis kedua, maka pemanen harus mendapatkan 2 borong terlebih dahulu. Baiklah, ini adalah kegiatan panen. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah kegiatan konsolidasi. Kegiatan konsolidasi ini adalah kegiatan melakukan pengecekan pokok-pokok kelapa sawit yang miring ataupun tumbang dan sekaligus memperbaikinya. Prestasi kerja dari kegiatan ini adalah 35 pokok per HB. Baiklah, ini adalah contoh lahan yang tidak dilakukan pekerjaan konsolidasi ketika masa TBM. Demikianlah video singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.